Kami dari Ilmu Keuangan berusaha memfasilitasi teman-teman owner, business owner, ataupun dari bidang yang lain untuk bisa melek keuangan dan bisa apa ya, improve bisnisnya, skill bisnisnya. Setuju. Hari ini senang banget kita bisa kedatangan narasumber yang sangat paham di bidang digital business strategies karena sudah ada sudah ada Bang Salman di sini. Sedikit dari saya, Bang Salman ini kalau lagi cerita ya, kalau lagi materi itu lucu banget ya, dengan jokes-jokes garing, dan semoga sudah cair jokesnya katanya. Teman-teman, yuk kita kenalan dulu yuk di sini yuk. Ada siapa aja sih di sini nih? Ada dari mana aja boleh ya, kita aktifkan chat rooms-nya ya, biar kita bisa kenalan. Di webinar ini selain kita dengerin materi, kita juga bisa loh bersosialisasi dan networking dengan teman-teman business owner yang lainnya ya. Dan jangan lupa follow Instagram Ilmu Keuangan, Bang Salman, dan saya juga boleh, Febioti Pratiwi. Oke, teman-teman dari mana aja nih? Kalau mau salam-salam dulu boleh open cam ya. Hai, ada yang baru pertama kali nggak join webinar Ilmu Keuangan? Halo, halo. Hai, hai. Boleh minta chat-nya. Selamat siang teman-teman semua. Halo, ada orang ya? Halo. Nih kayaknya lagi pada makan siang nih. Siang, Mbak. Selamat siang. Udah makan siang semuanya? Yuk kita ngobrol dulu yuk sama Bang Salman yuk. Sebelum kita mulai, kita ngobrol-ngobrol dulu yuk. Selamat siang Bang Salman. Bang Salman ini Halo, adalah Mas. seorang digital business strategist. Topik hari ini rencana strategi digital marketing ya. Apa kabar Bang? Baik, Alhamdulillah. Apa kabar, Mbak? Alhamdulillah. Dari Jogja hadir ya. Selamat siang Jogja. Gimana Bang? House business. Eh, Kita udah nggak ketemu lama banget ya. Udah lama Dari banget ya. tahun 2020 terakhir ya. Iya, tuh awal-awal sebelum pandemi merajalela ya. Iya, jadi Iya, setelah kita workshop kayak gitu, besoknya langsung pandemi. masa pandemi ya, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa kumpul rame-rame lagi. Ya bisa kumpul rame-rame, tapi alhamdulillah sekarang udah bisa kumpul nih rame-rame teman-teman ya. Ini Bang Salman sudah siap? Apa teman-teman semua sudah siap? Yuk, yang mana tadi? Tadi mana ya? Mana tadi? Udah siap teman-teman semuanya? Udah siap belajar? Hadir, Jogja, hadir. Makassar siap. Nah, mana lagi nih yang siap nih? Makassar siap. Oke. Halo, selamat siang Mas Ikram. Halo Mas Ferry. Halo Joki Santoso hadir. Elmana, Tiang dari Jogja. Ikram Makassar. Oh, Mas Ikram dari eh, Makassar ya. Poncap, Pondok Cabe maksudnya ya. Oke. Oke, tanpa berlama-lama lagi biar kita waktunya panjang, kita di sini ada 90 menit. Insya Allah apa yang diberikan oleh Bang Salman bisa diaplikasikan langsung di bisnis teman-teman semua ya. Dari saya sudah selesai, saya serahkan sesi ini ke Bang Salman. Silakan Bang Salman. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semua teman-teman yang berada seantero seluruh Indonesia nih ya, karena kita bikin Zoom ini, jadi bukan cuman dari lokasi tempat saya tinggal. Saat ini saya tinggal di Bogor. Ini ada dari Bogor nggak? Boleh dong dari Bogor, tulis di chat. Siapa yang dari Bogor? Ada yang di Bogor, mungkin lain kesempatan kita bisa kopi darat. Nah, oh boleh tuh. Ada teman-teman yang dari Bogor? Dari Bogornya, dari Jogja, ada Mas Ikram dari Makassar, kayak saya kenal nih ya, mungkin teman lama juga. Ini ada dari Pondok Cabe. Oke, boleh dong soalnya teman-teman semuanya yang ada jadi peserta di webinar kali ini boleh kenalan ya. Jadi teman-teman nih, ini teman-teman pasti semuanya pengusaha ya Mbak Fewi ya ini ya. Sorry. Ya, Ya. business owner rata-rata ya. Benar nggak teman-teman?
Ya, nah ini ada satu tips nih ya buat teman-teman business owner ya. Business owner itu ya adalah mereka-mereka yang haus ya. Kalau di urusan keuangan, business owner ini biasanya hausnya akan apa nih Mbak Febi nih? Ya. Membaca laporan keuangan, Bang. Iya, ya biasanya haus akan profit ya. Jadi bukan Profit. omset ya. Nah, kalau udah ikutan kelasnya Coach Yusak nih pasti tahu ya. Yang penting itu bukan omset tapi profit ya. Omset mau berapa gede kalau nggak ada profitnya sama aja bohong gitu ya. Jadi mindsetnya sudah mulai dirubah. Nah, profit ini baru bisa ada kalau ada penjualan ya. Penjualan ini bisa ada kalau ada customer. Customer ini bisa ada kalau customernya tahu siapa kita. Nah, sekarang buat teman-teman yang udah ikutan, yang lagi ikutan di kelas webinar kali ini ya, ini waktu yang sangat tepat ya untuk bernarsis ria, kenalan lewat kolom chat ya, ngasih tahu namanya siapa, lokasinya di mana, bisnisnya apa. Kalau perlu diinformasikan ya, kami open reseller, kami butuh investor ya, kami butuh customer gitu ya. Jadi jangan disia-siakan ya, karena hal-hal yang dibutuhkan buat pengusaha nih Mbak Febi ya, itu salah satu yang paling penting adalah networking ya. Network adalah Networking. net worth ya. Ya, network adalah network ya. Jadi kalau kita jadi pengusaha masih malu-malu, tadi disapa Mbak Febi, apa kabar? Masih pada diem nih. Ini antara lagi meringkuk di kamar atau mungkin lagi makan ya. Jadi beda-beda tipis ya. Jadi memang ini salah satu hal yang penting yang mungkin perlu kita latih ya, karena menjadi business owner, saya pernah dengar statement dari salah satu seorang mentor ya, bahwa salah satu pekerjaan terberat itu kalau salah dari Pak Nadiem Makarim ya, Menteri Pendidikan Nasional kita ya, founder dari Gojek ya. Beliau bilang salah satu pekerjaan terberat di dunia ini adalah menjadi founder ya. Karena menjadi pebisnis, menjadi founder itu bukan satu hal yang mudah ya. Jadi founder, jadi pebisnis itu yang pasti adalah gagal. Ya, jadi ada satu coach itu cukup menarik ya, dalam satu kesempatan beliau bilang ya, kalau kamu memutuskan menjadi seorang pengusaha, sudah pasti kamu akan gagal. Tapi ada satu resiko ya, resikonya itu kamu berhasil gitu. Jadi mindsetnya dirubah ya. Jadi berhasil itu adalah sebuah resiko ketika Anda menjadi seorang pebisnis, ketika menjadi seorang founder gitu ya. Tapi kalau gagal itu adalah suatu kepastian, is a must ya. Ini sudah pasti ya, pasti di grup kita, di webinar kali ini pasti kalau teman-teman tanya siapa yang pernah gagal ya, boleh nggak sobat tanya siapa yang pernah gagal dalam bisnis? Boleh. Di sini ada nggak? Ada Siapa di sini yang pernah gagal dalam bisnisnya? Yang pernah ditipu ya, yang pernah gak laku-laku ya, atau kemarin pas yang pandemi sempat gulung tikar, gulung karpet ya, gulung segala-galanya ya. Ya, mungkin di sini pasti pernah mengalami ya, karena memang itu adalah satu hal yang lumrah ya, satu hal yang sangat tuh jelas saya gitu ya, semangat banget biasanya ya. Nah, itu satu hal yang lumrah kita untuk menghadapi kegagalan gitu ya, karena itu satu konsekuensi yang wajib malah ya katanya. Kalau pengusaha itu gagal tuh wajib, makanya perlu untuk belajar ya, apalagi di sini ada ilmu keuangan ya, teman-teman dimanfaatkan ya. Ada Coach Yusak, ini teman saya lama sekali ya, beliau orang yang luar biasa sekali, pengalaman di bisnis luar biasa. Jadi kita bisa belajar untuk hal yang satu fundamental, yaitu bagaimana kita mempelajari keuangan ya, karena biasanya ya Mbak Febi, biasanya tuh kalau pebisnis ya, karakteristiknya kalau nggak dia basicnya seorang produksi ya jago produsen tuh ya, akhirnya dia mulai tuh bisnis ya, atau dia jago pemasaran terus dia mulai bisnis. Jarang sekali pebisnis itu berawal dari orang finance ya. Makanya biasanya pebisnis itu wah, kalau udah urusan keuangan tuh pusing ya, kelihatan laporan keuangan, neraca, kenapa ini nggak seimbang ya, laba rugi ini gimana. Nah, makanya penting banget buat teman-teman belajar. Dan alhamdulillah di kesempatan kali ini kita sama-sama silaturahim ya, kita nanti bertukar informasi, tanya jawab ya, yang dalam topik kali ini kita bicara terkait dengan digital marketing. Dan nanti saya coba kaitkan juga bagaimana kita membuat satu perencanaan digital marketing ini yang terukur Mbak Febi ya. Jadi seringkali teman-teman di lapangan itu kalau membuat perencanaan digital marketing itu boleh dibilang apa namanya ya,
tidak ada strategi yang clear ya, tidak ada strategi yang jelas gitu ya. Akhirnya semuanya seperti apa ya, satu istilah yang sering kali diulang-ulang yaitu istilahnya bakar duit, Mbak Feby ya. Padahal sebenarnya bukan bakar duit ya. Kalau kita cermat dalam merancang sebuah strategi ya, sebenarnya itu bukan bakar duit tapi sebuah perencanaan investasi untuk jangka panjang ya. Karena kalau kita bicara marketing ini investasi ya, investasi untuk meng-create pasar, mengkondisikan pasar sehingga pasar itu menjadi kondusif dan mengenal produk kita. Oke, aku coba share screen ya buat teman-teman ya. Boleh sekarang teman-teman yang sambil jalan aku sharing. Nanti kalau ada pertanyaan boleh tulis di chat ya, gitu aja ya, kita diskusi aja, kita ngobrol aja. Kalau pengen langsung bertanya silakan raise hand ya, nanti mungkin Mbak Feby akan memandu untuk tanya jawabnya ya, atau langsung instruksi ya, Pak Salman ya, Bang Salman, saya pengen nanya ya, atau saya tidak sepakat gitu ya, karena kembali yang namanya strategi ini sifatnya fleksibel ya, bisa orang setuju, bisa nggak setuju ya, bisa nggak diimplement, yang penting bisa cuan ya, apapun strateginya yang penting bisa cuan. Nanti teman-teman juga bisa sharing ya. Nah, sebelum ke sana boleh dong di webinar kali ini buat teman-teman yang ikutan webinar di sharing siapa di sini yang sudah punya website ya, yang sudah punya website boleh dong di-share website dagangannya ya, dagangnya apa, websitenya apa, boleh terus di kolom chat ya. Tips ya, cara menulis website yang benar itu kalau kita di kolom chat tulislah yang komplit ya, jadi pakai HTTPS, pakai www, terus pakai nama domainnya. Ini contoh, saya contohkan ya, ini nama tempat saya aktif sekarang di salah satu fintech pendanaan syariah ya. Langsung. Nah, kalau kita ketika kayak gini, ini langsung diklik, langsung mengarah ke halaman ya. Jadi tips ya buat teman-teman yang pengen narsis-narsisan di chat Zoom ya, pengen jualan di chat Zoom, jadi kalau ngetik website langsung silakan ya. Ya, ketika seperti itu. Jadi jangan begini ya, misalnya nih, kalau ini coba bisa nggak ya, harusnya nggak bisa. Nah, kayak gini nggak bisa nih, nggak bisa diklik kan ya, nggak bisa diklik gitu. Nah, sama juga kalau pengen mempromosikan ini nih, pengen mempromosikan Instagram ya. Nah, biasanya kan kayak gini nih, promosi Instagram. Nah, gitu ya. Nah, ini kita rubah. Nanti kita kalau udah kenal nih, ikut di webinar Bang Salman, kalau kita pengen narsis-narsisin, kita kenalin Instagram ya. Tulisnya begini. Nah, langsung diklik, langsung ke halaman Instagramnya. Jadi linknya langsung aktif gitu ya. Nah, boleh sekarang take Instagramnya. Atau pengen TikToknya. Nah, di sini. Nah, ini TikTok ya. Bener nggak ya TikTok? Gitu ya, saya lupa tuh. Kalau nggak salah, kalau TikTok harus ditambahin U-nya di belakang ya. Ya, jadi itu sorry, kalau TikTok nggak kayak begitu. TikTok begini nih, TikTok itu caranya gini, TikTok nih ya, misalnya nih TikTok. Nah, itu TikTok tuh, langsung nyambung ke TikTok. Jadi tambahin ad-nya di belakangnya, ya langsung masuk ke TikTok akun TikTok kita gitu. Nah, ini salah satu strategi teman-teman kalau pengen bernarsis-narsis ya. Nah, ini Mas Ikrom nih, Mas Ikrom, tolong dong ini aktifin suaranya, kamera ini bener nggak nih Ikrom yang kita pernah ketemu di kelas ya? Atau beda? Kalau beda nggak apa-apa. Oke, teman-teman ya, terkait dengan digital marketing ya. Pertama aku mau, mungkin yang belum kenal ya, jadi aku ini siapa sih, ini Bang Salman ya, diajak siang-siang ya, siang-siang di hari Sabtu enaknya ngapain? Enaknya nonton Netflix ya, leyeh-leyeh di depan TV, di sofa ya,
nonton film drama Korea terbaru ya atau film kesukaan terbaru. Ya, ini dengerin si Salman ngomong ya, semoga ngomong kita netnya silaturahim ya teman-teman ya. Buat teman-teman yang muslim paling pasti tahu ya, silaturahmi itu salah satu manfaatnya dimudahkan rezekinya gitu ya. Kali-kali ya kita di silaturahmi secara online ini nanti rezekinya jadi banyak, jadi panjang. Oke, aku Salman Al-Farisi ya, biasa dipanggil Bang Salman. Saat ini aku aktif juga di komunitas Smart Business Map ya, kemudian sebagai digital business strategis, ya, jadi perencana digital business, dan saat ini aku juga aktif di salah satu fintech peer-to-peer pendanaan syariah ya untuk properti sebagai head marketingnya, dan juga komisaris di satu perusahaan konsultan media namanya PT Heksa Indonesia Teknologi, founder digital gitu Vera Digital Business Solution ya, ini konsultan digital marketing saya, dan juga former di beberapa kelas pelatihan ya, pertama dari Gapura Digital Google dan juga aktif di komunitas UMKM yaitu di teman-teman di OKOC Forever ya. Mungkin teman-teman pernah sering dengar lah ya nama OKOC. Ya, untuk lebih jelasnya teman-teman bisa follow akun YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, TikTok, yaitu namanya @bangsalmanid, atau bisa WhatsApp saya di 085959 347. Satunya kurang nih ya, satunya ada 3 kali, sorry. Ya, 111. Ya, jadi sebentar aku coba revisi dikit ya. Jadi itu kontak saya buat teman-teman yang ingin silaturahim secara online ya, bisa kontak via WhatsApp ya. Nah, tapi mohon maaf mungkin WhatsApp-nya ngebalasnya lama ya, atau mungkin nggak balas-balas, silakan di miss call ya, karena maklum artis ya udah gaya banget ya, banyak WhatsApp yang terpendam gitu ya. Ya kadang ibu saya juga suka protes gitu ya, emaknya aja nggak dibalas WhatsApp-nya, apalagi orang lain. Oke, teman-teman, bicara mengenai digital marketing ya, alhamdulillah saya diamanahkan ya sejak tahun 2009 ya, awal-awal digital marketing saya sudah bantu beberapa klien ya di tempat saya bekerja sebelumnya, itu sebagai digital marketing strategis. Saya membuat perencanaan itu baik dari kampanye Pertamina pernah, Honda ya, kemudian PSD, Dompet Duafa, sampai juga dari DPD RI ya, Dewan Perwakilan Daerah RI ya. Ini macam-macam dari aneka ragam brand ini kan, mereka secara kategori produknya beda-beda ya, punya produk dan layanan yang berbeda-beda gitu, dan objektifnya juga macam-macam gitu ya. Jadi alhamdulillah ini mereka adalah guru-guru saya ya. Jadi saya bisa dapat wawasan begitu banyak ya, karena ada klien-klien saya yang pada sebenarnya saya belajar dengan mereka gitu, bagaimana membuat satu perencanaan digital marketing yang sesuai dengan objektif yang ingin kita capai. Nah, tapi bicara mengenai digital marketing teman-teman ya, digital marketing ini sebenarnya banyak sekali aktivitas yang bisa kita lakukan gitu ya. Seringkali kita dengar beberapa terminologi yang sering kita dengar itu kayak contohnya social media marketing ya. Social media marketing apa? Yaitu mengoptimalkan media sosial ya, dalam hal ini ada Facebook, ada Instagram, ada LinkedIn, ada WhatsApp juga termasuk ya, ada TikTok ya, Telegram dan WhatsApp itu dihitungnya sebagai social media platform juga ya. Itu aktivitas yang kita lakukan gitu, dan sebenarnya kalau kita mengoptimasi satu kanal itu pun itu sangat luar biasa ya. Kemudian ada website marketing ya, website marketing bagaimana kita mengoptimalkan website ini ya sebagai sarana toko kita atau gerai kita supaya orang banyak berkunjung ya. Biasanya perusahaan-perusahaan yang bergerak di yang target marketnya itu business to business, B2B ya, ada juga B2C atau yang sudah cukup besar, biasanya mereka agak cukup fokus di urusan website gitu ya. Kemudian sudah punya sosial media, sudah punya website, maka aktivitas yang perlu kita lakukan juga yaitu strategi manajemen konten ya, yang sering diistilahkan konten marketing strategi ya. Bagaimana kita mengemas sebuah konten yang akan kita tuangkan lewat sosial media atau lewat website kita yang sedemikian rupa itu bertujuan terhadap objektif marketing yang ingin kita capai ya. Mostly marketing itu kan bertujuannya ya supaya orang tahu dan sadar mengenai brand kita, mereka teredukasi dan mereka ada keinginan ya untuk membeli produk kita. Nah, terus apa lagi ya? Konten udah, ada lagi namanya digital advertising ya.
Periklanan digital pun sangat luas ya teman-teman ya. Saya selama ini udah lebih dari 10 tahun ya di industri media sejak tahun 2010 ya, sekarang udah berapa 11 tahun ya. 12 tahun itu kita di media digital online itu lumayan luas banget gitu ya. Mungkin teman-teman saat ini yang dilakukan periklanan itu ada iklan sosial media ya, iklan Instagram, kemudian iklan di TikTok ya, sekarang juga sudah mulai populer, atau iklan di dalam e-commerce marketplace ya. E-commerce marketplace kan juga dia memfasilitasi buat kita yang mengoptimasi e-commerce ya untuk beriklan di dalam sana, atau menggunakan news portal advertising ya, search engine advertising ya, atau ada lagi istilahnya programmatic advertising ya. Jadi sangat banyak sekali strategi periklanan gitu ya. Ya salah satunya strategi periklanan yang tadi saya sebutkan ya, programmatic advertising, itu jenis periklanan di mana si iklan ini dirancang sedemikian rupa untuk ngikutin kita gitu ya. Jadi kalau kita ada ketertarikan, ini iklannya ngikut terus gitu ya. Jadi misal kita klik, ya udah tuh nanti nggak lama di semua kanal berita atau di semua website yang kita buka, iklan itu muncul terus gitu. Ini salah satu strategi periklanan bagaimana bisa meningkatkan awareness ya, sampai si audiensnya itu tahu dan sadar terhadap produk kita dan akhirnya mereka mau beli. Gitu. Kemudian apalagi yang bisa kita lakukan terkait aktivitas digital marketing ya, ada istilahnya influencer marketing ya. Influencer marketing ini ya biasanya ya kita gunakan para influencer, para social media blogger, para vlogger gitu ya, yang kita libatkan untuk mempengaruhi ya. Ini banyak banget sekarang ya dipakai khususnya di industri kosmetik ya. Di industri kosmetik itu pasti teman-teman tahu lah ya, misalnya brand-brand besar sebut saja misalnya seperti brand kosmetik Mbak Feby yang besar sekarang. Lagi naik-naiknya. Nah, Oh, kosmetik ada Wardah, yang lagi ada naik banget Wardah, MS Glow. MS Glow ya, sebut Terus saja MS Glow lah misalnya nih ya, ya kan, ya yang happening gitu ya, kemarin Happening. bikin kontroversi ya, Oh, bikin kayak ownernya seolah-olah Happening ya. ya bikin Paris Fashion Paris Week ya, Fashion Week sendiri ya di Paris. pas bikin sendiri, nggak taunya bukan, akal-akalan ternyata ya, tapi jadi viral terus disupport sama influencer yang begitu banyak gitu ya. Belum lagi si foundernya juga ya, si foundernya juga flexing ya di TikTok gitu ya. Ya ini adalah salah satu strategi yang digunakan untuk meningkatkan kepercayaan ya, untuk meningkatkan kepercayaan supaya orang mau beli gitu. Oh ternyata produk ini bagus karena ada orang lain yang ngomong dan seterusnya gitu. Ini salah satu strategi yang kerap digunakan saat ini ya di era digital dengan menggunakan influencer marketing, termasuk di sektor politik. Ya di politik pun banyak dipakai, maka terkenal ada istilahnya buzzer ya. Ya itu juga dipakai, itu salah satu bagian dari strategi influencer marketing. Kemudian apalagi ya yang bisa kita lakukan, yaitu mengaktifasi aktivitas digital kita ya, atau digital brand aktivasi gitu, yang mana kita membuat satu kegiatan yang melibatkan audiens ya untuk berinteraksi dengan brand kita. Apa sih bentuknya? Ya umumnya biasanya orang tuh bikin namanya giveaway. Ya itu juga salah satu bentuk aktivasi ya. Pengen lebih naik lagi, bikin kontes foto, kontes cerita, atau menggunakan aplikasi tambahan ya untuk bermain games gitu ya. Dan salah satu contoh brand aktivasi ini ada contohnya gamifikasi ya. Gamifikasi ini kalau teman-teman misalnya mengunjungi e-commerce marketplace ya, contoh TikTok, Tokopedia, Bukalapak, kan kalau kita mengunjungi itu tahu ada permainan tuh ya, permainan ya, milah telur lah apa ya, atau nyobain ini. Nah itu salah satu aktivitas brand aktivasi ya, bagaimana brand mengaktifasi audiensnya supaya dia bisa berinteraksi ya. Salah satu yang dilakukan tadi dengan bermain games ya, yang istilahnya gamification gitu. Terus apalagi ada lagi email marketing ya. Email marketing ini juga salah satu strategi yang bisa kita lakukan untuk memperkenalkan produk kita atau memfollow up si target market kita. Apalagi, nah selanjutnya ada lagi sales network development ya, yaitu kita merancang tim penjualan atau kita merancang kanal penjualan gitu ya.
kalau kita punya produk ini kan macam-macam ya cara pemasarannya ya. Ada yang dari online ke online, ada dari online ke offline, ya macam-macam gitu ya. Ada yang kita bikin cabang di tiap kota ya. Ada yang kita bikinnya jaringan reseller. Reseller pun macam-macam. Ada yang kita bikin agent, ada yang bikin sub agent, ada bikin kita dropshipper dan lain segala macamnya. Ini juga salah satu strategi yang perlu kita rancang di dalam aktivitas digital marketing. Dan yang terakhir ya, yang sekarang juga sedang banyak digunakan, bagaimana kita mengoptimasi media digital, dalam hal ini aplikasi ya, kita dengan membuat aplikasi atau dengan AI ya, IoT dan lain sebagainya, ini juga salah satu strategi. Jadi sangat banyak sekali teman-teman ya. Jadi sangat banyak sekali. Nah, sekarang pertanyaannya kita pengen mulai dari mana gitu ya. Ya, karena konsekuensi kalau kita pengen garap ini semua ya, konsekuensi kalau kita pengen garap ini semua, ini adalah isunya ada dari cost ya. Pasti cost-nya akan sangat besar ya. Cost ini bicara kita investasi dari sisi SDM-nya sendiri ya, termasuk nanti juga untuk tata kelola kontennya dan juga mungkin untuk pembuatan materi-materinya gitu ya. Nah, pada akhirnya teman-teman, terkait pilihan-pilihan ini buat kita itu ya, kita harus mengetahui nih ya, karakteristik bisnis kita ini cocoknya di mana gitu ya. Cocoknya pen optimasi yang mana gitu. Apakah di website, apakah di sosial media ya. Kalau ngiklan apakah cukup sosial media ads atau cukup dengan Google Ads gitu ya. Karena iklan sendiri itu macam-macam. Bahkan kalau kita bicara sosial media ads, kenapa nggak kita iklan juga di LinkedIn misalnya ya. LinkedIn itu ada juga loh iklannya ya. Twitter itu ada juga loh iklannya. Ya, kenapa kita cuma Instagram aja gitu? Kenapa kita cuma Facebook aja? Ya, kenapa nggak di TikTok misalnya? Ya, kenapa nggak kita bikin? Nah, ini banyak hal ya yang perlu kita rancang. Nah, untuk itu semua teman-teman ya. Jadi saya memetakan ya. Jadi saya memetakan kelompok-kelompok yang dalam hal penerapan digital marketing dalam bisnis ya. Jadi kalau mereka yang belum punya bisnis ya, ini belum punya digital marketing, ini boleh dibilang newbie lah ya, bukan basic ya. Kalau yang basic itu mereka sudah punya bisnis tapi belum digital marketing. Nah, kalau udah intermediate ya, biasanya ini teman-teman mereka sudah punya bisnis ya, dan dia sudah menjalankan aktivitas digital marketing ya, minimal 1 sampai 3 aktivitas. Biasanya ya, biasanya mereka sudah punya sosial media ya. Sosial medianya sudah melakukan aktivitas konten marketingnya. Ditambah lagi mereka juga melakukan aktivitas periklanan digitalnya gitu. Nah, kalau yang advance ini, biasanya dia sudah aktivitasnya lebih dari 3 nih ya. Biasanya ada mengoptimasi e-commerce marketplace ya. Ada juga mereka yang menggunakan Google Marketing ya. Google Marketing pun juga sekarang banyak sekali variannya ya. Sering sekali yang dipakai sama audiens itu mereka misalnya menggunakan Google Businessku ya, atau Google My Business ya. Saya punya satu klien, mereka ketika mengoptimalkan Google Businessku ya buat di gerai toko kuenya itu bisa meningkatkan omset sampai 200% loh ya, luar biasa ya. Jadi kalau selama itu dioptimalkan saja gitu, itu bisa meningkatkan penjualan. Gitu. Jadi kembali kita ada di mana ya, dan posisi seperti mana. Nah, ini semua berawal dari ini teman-teman ya. Jadi kalau ya berawal dari kita mau ngapain dulu gitu ya. Objektif utamanya mana ya? Ningkatin sales atau memperkuat brand. Nah, sekarang saya tanya buat teman-teman ya yang sekarang ikutan webinar kali ini ya. Kalau kita digital marketing itu ya, tujuannya apakah buat ningkatin sales atau memperkuat brand? Boleh dong sharing di chat dong. Ya. Digital marketing itu buat ningkatin sales atau memperkuat brand kita? Silakan. Dua-duanya, oke. Dua-duanya. Kuat brand, oke. Keduanya, oke. Meningkatkan sales, oke. Yang sales.
Ayo, mana kelompok brand, mana ada brandnya dulu misalnya, atau salesnya dulu misalnya. Ayo, menurut teman-teman, Kelompok objektifnya yang mana mana nih? dulu baru yang Ya, mana? kalau kita digital marketing, apa yang kita Brand lakukan? dulu. Brand dulu apa sales dulu? Brand dulu. Hmm. Brand dulu. Ini brand. Oh, brand banyak juga nih brand Terus. ya. Ada yang brand, ada yang dua-duanya. Hmm. Oke Brand ya. dulu. Ini adalah mazhab yang umum lah ya biasanya di apa namanya di industri, khususnya teman-teman UKM nih ya yang baru malah memulai bisnis. Nah, begini teman-teman ya. Jadi kalau kita bicara objektif ya, kalau saya belajar dari mentor saya ya, Pak Budi Isman gitu ya. Pak Budi Isman ini pernah saya tanya sama Pak Budi, Pak nih saya kalau punya budget segini ya, mendingan budget ini saya pakai buat memperkuat brand. Karena memperkuat brand itu kan kita bicara di apa namanya, di kemasan ya, memperbaiki hal-hal yang sifatnya fundamental sebenarnya gitu ya. Ya, tapi atau ini saya pakai buat biaya promosi penjualan Pak ya, supaya orang mau beli produk saya dan seterusnya gitu ya. Karena kan keduanya itu sama-sama dibutuhkan gitu. Nah, ya Pak Budi balik tanya sama saya ya. Menurut kamu Salman ya, ketika kamu mulai bisnis ya, kamu lebih milih mana ya, produk kamu cepat terjual gitu ya, atau nanti nunggu-nunggu dulu gitu ya. Wah, saya mau langsung cepat terjual Pak gitu ya. Kalau sepama nunggu-nunggu dulu pusing juga Pak. Ya itu ya. Jadi kalau buat pebisnis pemula nih ya, buat teman-teman ya, kalau kita baru memulai bisnis kita ya dengan budget terbatas ya, catatannya seperti itu. Kalau budgetnya unlimited silakan ya, dua-duanya digenjot gitu ya. Tapi kalau budget terbatas, maka tugas kita pertama adalah bagaimana aktivitas digital marketing yang kita lakukan ini bisa meningkatkan sales ya. Meningkatkan sales itu dalam artian bisa jadi budget marketing yang kita keluarkan itu kita banyak gunakan untuk biaya promo ya, promo periklanan ya, atau kita bikin diskon dan seterusnya gitu ya. Jadi hal-hal yang sifatnya untuk brand engagement ya itu apa ya, dikurangi gitu ya. Jadi goals-nya itu supaya untuk meningkatkan sales dulu gitu. Karena besarnya sales ya. Ini nanti to be discuss ya, kalau teman-teman misalnya ada yang kurang sepakat ya, nanti ya nggak apa-apa menyanggah gitu. Karena ini bukan satu hal yang apa ya kayak agama gitu ya. Gua harus gini enggak gitu ya. Jadi diskusi aja gitu. Kalau teman-teman punya pandangan yang berbeda silakan raise hand gitu ya untuk menyanggah. Jadi waktu itu diskusinya saya dengan Pak Budi, jadi sales dulu karena penting buat pebisnis pemula untuk mengetahui bahwa produknya tuh laku gitu, ada yang beli gitu. Ya. Produknya diterima ya. Produknya diterima, Mbak Febi ya. Jadi kalau produk gua laku, ada yang beli gitu ya. Nah, ini akan membuat dia semangat ya. Membuat dia semangat dan akhirnya dia untuk jualan lagi. Cuma jangan lupa ya, ketika terjadi sales ya, terjadi penjualan dan itu nanti ada marginnya, ada profit yang didapatkan, itu kita sisihkan untuk aktivitas marketing lanjutannya nantinya ujung-ujungnya kita gunakan untuk memperkuat brand kita. Sebagai contoh begini teman-teman ya, waktu itu Pak Budi cerita ya bahwa beliau pernah bertemu sama sebuah produk ya. Ini mungkin kalau yang pernah ikutan kelas Pak Budi mungkin sering dengar ya ceritanya ya. Ada sebuah produk yang mana produk ini sering dapat penghargaan ya. Jadi ikutan lomba-lomba itu sering dapat penghargaan ya. Produknya unik ya, produk kuliner. Jadi kalau dari sisi branding oke dong ya. Jadi kalau jualan kan dia bisa pamer tuh ya. Pemenang lomba ini, juara satu lomba ini dan seterusnya gitu ya. Dari sisi citra dia udah bagus. Tapi entah kenapa produk ini justru nggak laku di pasaran gitu ya. Padahal produknya ini sering dapat penghargaan dari pemerintah, ikutan lomba ini menang, lomba itu menang, tapi nggak laku di pasaran ya. Teman-teman tahu nggak produknya apa? Yang pernah dengar ceritanya Pak Budi, tahu nggak jawabannya apa produknya? Ya. Apa Bang? Jadi produknya ini coklat, Mbak Febi ya. Coklat rasa durian? Oh bukan, coklatnya rasa rendang ya. Oke. Ya. Coklat rasa rendang. Kalau bicara kreativitas, ya ini produk kreatif ya. Kalau bicara unik, ya unik ya. Sehingga nggak heran ya dapat penghargaan, menang di lomba inovasi bisnis gitu ya. Tapi kalau bicara keterimaan di pasar itu justru rendah gitu ya.
Jadi ini yang perlu kita jadi concern. Oleh karena itu teman-teman ya, oleh karena itu ya saya biasanya memetakan ya buat teman-teman ya yang mereka punya bisnisnya usianya 0 ya, mungkin dia baru memulai bisnis ya, kemudian sampai 2 tahun ya, budget belanja marketingnya di awal, investasi di awal itu goalsnya buat ningkatin sales ya. Buat ningkatin sales biasanya strateginya itu digunakan dengan memperbanyak program-program promosi penjualan ya, jadi orang supaya banyak datang, dan juga untuk aktivitas after sales-nya gitu. Jadi itu yang dikuatkan gitu. Nah, sambil berjalan ya ada 30% itu dialokasikan untuk brand development. Jadi di brand development itu mulai kita membuat investasi, misalnya seperti memperbaiki tampilan dari kemasan misalnya ya, atau kita mulai membuat aktivitas digital secara online gitu ya, seperti misalnya giveaway. Giveaway itu salah satu aktivitas untuk menguatkan brand sebenarnya ya. Menggunakan influencer juga aktivitas untuk menguatkan brand sebenarnya. Meskipun influencer pada titik-titik tertentu memang bisa berimpact sama sales gitu ya. Jadi ini skala prioritas yang biasanya saya rancang ya buat teman-teman. Tapi ini kembali kepada proporsi budgetnya gitu ya, karena memang isu yang paling utama itu ya, isu yang paling utama di ketika bisnis kita masih baru mulai sampai 2 tahun ke depan itu adalah bagaimana produk kita bisa diterima oleh pasar gitu ya. Berapa banyak repeat ordernya, berapa banyak pelanggan yang masuk, berapa banyak pelanggan yang dia mau merekomendasikan produk kita ke orang lain. Ini isu-isu yang cukup signifikan gitu ya, yang perlu kita kembangkan, karena masa depan dari bisnis kita ada di tahun-tahun yang krusial ini gitu ya. Lain halnya kalau teman-teman bisnisnya bisnis hit and run ya, nanti kita nggak bahas di topik ini. Kalau bisnis hit and run cukup 6 bulan aja juga udah cukup sebenarnya, nggak harus jangka panjang. Nah, kemudian di tahun kedua sampai tahun kelima ya, ini mulai porsinya 50-50 nih ya, dari budget yang ada ya, untuk goals yang untuk meningkatin sales itu 50%, untuk brand development 50%, dan udah 5 tahun ke atas ya, itu biasanya aktivitasnya banyak dilakukan untuk brand development ya, itu porsinya bisa cukup besar gitu ya. Makanya kalau kita bicara brand-brand besar itu ya, contoh tadi MS Glow lah ya, MS Glow ini kan dia banyak gandeng influencer gitu ya, yang dia untuk meningkatkan citra dari brandnya ini cukup tinggi ya. Saya pernah kebetulan di tempat saya itu di advertising agency yang saya pernah bekerja, di situ ada Wardah ya. Jadi Wardah itu beriklan pertama kali di tempat saya. Jadi Wardah ini cukup menarik ya. Di awal-awal dia beriklan itu memang nggak cukup besar ya. Ya walaupun kalau buat bisnis UKM mungkin besar ya, itu sekitar 200 juta. Tapi dengan seiring berjalan ya, Wardah ini memperkuat brand positioning-nya gitu ya. Memperkuat brand positioning-nya supaya citranya lebih bagus, yang mana Wardah dia investasi untuk berada di gerai-gerainya Matahari ya. Kalau teman-teman yang perempuan pasti tahu lah ya, Wardah itu kan kalau di Matahari itu sejajar dengan Maybelline dan lain sebagainya gitu ya, dengan brand-brand besar. Itu kalau bicara investasi itu cukup mahal gitu ya. Kalau bicara untuk ningkatin sales mungkin di awal-awal orang juga nggak akan ngelihat gitu. Tapi itu salah satu bagian dari aktivitas brand development. Nah, ketika kita punya tabungan yang banyak gitu ya, tabungan yang banyak, sebenarnya memulai awal dengan brand development ini juga satu hal yang cukup menarik gitu. Cuman itu jadinya jangka panjang ya. Jadinya jangka panjang. Contoh kalau kita belajar dari e-commerce marketplace kan mereka ya punya istilah ya yang sekarang kita sering dengar di pasaran itu kan bakar uang gitu ya. Bakar uang itu kan sebenarnya aktivitas brand development supaya si audience itu bisa terbiasa dengan brand kita, sudah dekat dengan brand kita, dan akhirnya nanti ke depannya baru kita bisa memanen gitu. Kan kalau pernah saya dengar di sebuah forum ya, kalau brand-brand e-commerce marketplace itu mereka baru bisa ya mencapai profit itu sekitar di tahun ke-7 sampai tahun ke-8 gitu. Jadi teman-teman bisa bayangkan ya. Kan sekarang bisa lihat ya laporan keuangan beberapa e-commerce marketplace kan dia masih minus gitu ya. Mereka listing di Bursa Efek Indonesia pun kan
sebenarnya di papan kedua lah ya, karena memang mereka dari segi profit masih belum profit gitu. Nah inilah yang menjadi strategi buat mereka. Cuman pertanyaan kalau buat kita gimana gitu ya? Kalau kita mau kayak gitu, nggak ada sales, lalu kita keriting ya. Nah inilah mungkin beda besaran bisnis, beda strategi ya. Jadi ini perlu kita perhatikan. Oke, dari sini mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan, silakan ya sebelum lanjut ke slide berikutnya. Ada pertanyaan nih sebenarnya, Ya. Bang Salman nih, dari Ferry Andika. Berapa besar sih sebenarnya budget marketing yang perlu dianggarkan untuk sebuah produk, Bang? Iya. Ya. Nah, ini sebenarnya rumusnya ada di kelas ilmu keuangan ya, Mbak Feby ya. Ini kalau Mas Ferry sudah pernah ikutan biasanya itu Bang Yuzak itu biasanya ada rumusannya gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita bicara budget marketing itu nggak ada rumusan bakunya ya. Jadi nggak ada rumusan bakunya apakah harus 10%, apa 30% dan seterusnya ya. Yang terpenting itu adalah konsistensi untuk kita menganggarkan budget tersebut dan bagaimana kita mengukur KPI dari budget yang kita belanjakan itu hasilnya apa gitu. Jadi itu yang paling terpenting ya. Bisa 10%, bisa 5%, ya, bisa 30% gitu ya. Bahkan kalau untuk produk-produk yang baru launching itu biasanya budget marketing itu dijadikan sebagai dimasukinya di capex gitu ya. Jadi di biaya modal gitu. Jadi bukan masuk di biaya operasional gitu. Nah, jadi masuknya di capex. Nah, itu biasanya porsinya di capex sendiri bisa nyampe 20-30% ya. Jadi cukup besar ya ketika awal produk launching. Tapi ketika sudah berjalan masuk operasional biasanya sih ada di angka 10% ya, 10% dari profit margin yang sudah didapatkan gitu. Nah, untuk skema ini sebenarnya teman-teman bisa belajar ya dari brand-brand besar ya. Brand-brand besar itu kan mereka terutama mereka yang sudah TBK ya, kan mereka merilis laporan keuangan dan bisa dilihat ya berapa belanja marketing mereka gitu ya. Berapa belanja marketing mereka. Dan ini nanti bisa kita proyeksikan sama bisnis kita kira-kira memungkinkan nggak ya ini untuk dicapai gitu. Nah, jadi kembali kalau pengen berapa sih perlu dianggarkan? Targetnya berapa besar gitu ya. Targetnya gini ya. Sekarang rumusannya begini ya. Penjualan kita itu ya, misalnya kita target saya omsetnya sebulan misalnya 100 juta misalnya ya. Produk kita harganya berapa? Produk kita harganya 100.000. Nah, kalau produk 100.000 untuk nyampe 100 juta jadi harus berapa penjual tuh Mbak Feby? Kok gue malah bingung gitu ya. Ya. Anggaplah produknya harganya 1 juta lah ya, itu paling gampang lah ya. Kalau targetnya 100 juta ya, produknya harganya 1 juta. Berarti kan harus ada 100 orang yang beli. Ya kan? Ya. Kalau 100.000 bingung ya. Kan 100 orang yang beli. Kalau 100.000 berarti 1.000 ya, 1.000 orang ya. Ya. Anggaplah harganya 1 juta lah, berarti harus 100 orang yang beli. Nah, pertanyaannya, dari 100 orang yang beli, itu harus berapa orang yang tahu produk kita gitu. Betul. Ya. Karena gini, anggaplah kita buka toko kue gitu atau kita toko fashion ya. Orang kadang datang ke toko kita itu dia kan nggak beli gitu. Ya. Dia nggak beli ya, seringnya banyaknya nggak beli kan. Nah kan pertanyaannya bagaimana dari orang yang mengunjungi toko kita, baik itu nanti tokonya online atau offline, berapa persen yang pengen kita raih? Anggaplah gini, ya kita butuhnya 100 orang beli, ya asumsinya 100 orang itu adalah 10% dari pengunjung toko kita. Kalau 100 orang itu adalah 10%, kan berarti kita butuh 1.000 orang mengunjungi toko kita. Nah, pertanyaannya 1.000 orang ini ada di mana? Gitu, ya. Anggaplah lewat sosial media. Gitu, ya. Anggaplah sosial media. Nah, kalau dilihat di sosial media, istilah mengunjungi toko yang sering saya bahasakan itu ter-engage dengan toko kita, itu adalah 1.000 orang yang berinteraksi dengan konten kita. Ya, dia ngasih likes, dia ngasih love, dia komen, itu ada 1.000 orang. Dan 1.000 orang yang ter-engage dengan konten kita ini itu berapa persen dari orang yang cuma nge-view doang gitu. Ya. Nah, dari sana akan terlihat gitu ya. Oh, ternyata ya 1.000 orang yang ter-engage dengan konten kita itu ternyata hanya 1%
ya dari orang yang melihat konten kita. Kalau 1.000 dari 1% kan berarti ada sekitar berapa tuh? 100.000 ya atau 100 sejuta? ribu. 100.000 ya. Berarti kita butuh 100.000 pengunjung gitu ke website atau sosial media konten yang kita tayangkan. Nah, kalau butuh 100.000 tadi ya, 100.000 berarti berapa budget yang perlu kita belanjakan untuk menghasilkan 100.000 traffic ya. 100.000 traffic. Taunya dari mana biayanya? Nah, ini kita berdasarkan pengalaman. Jadi kita coba dulu nih. Oh, ternyata untuk dapetin view ternyata cost per view-nya itu sekitar Rp50 misalnya. Oh, hanya 75 atau lebih kecil lagi. Oh, ternyata untuk meningkatin view itu hanya butuh Rp20 atau mungkin mahal ya. Oh, ternyata butuh Rp100 gitu. Ya. Kalau kita ingin anggaplah harganya Rp100 per view. Berarti kalau kita pengen 100.000 view, berarti 100 dikali 100.000 itu biaya yang kita keluarkan. Gitu ya. Jadi ini hitung-hitungan kasarnya lah ya. Ini hitung-hitungan kasar bagaimana kita merancang budgeting untuk marketing tergantung objektif kita gitu. Cuman kan begini teman-teman ya. Kalau kita pengen realistis ya. Kalau kita pengen realistis kan kembali kita melihat kondisi budget kita gitu kan. Wah, kalau 100 dikali 100.000 jadi berapa? Halo. Halo. Ini kayak ini ya. Nah, Oke, sudah kembali. sorry. Aku ada. Ya. Yes. Ya, kira-kira kalau kita biaya misalnya butuh 100.000 traffic ya. Terus biaya per view-nya itu Rp100. Jadi kita harus keluar biaya berapa tuh ya? 100.000 kali 100. 10 juta. Ya 10 juta ya. 10 juta per bulan untuk mendatangkan 100.000 traffic. Gitu. Pertanyaannya kita punya nggak budget segitu? Itu aja sih gitu ya. Kalau kita nggak punya kan berarti kita harus combine kan ya. Kita harus combine. Oh ada digitalnya, oh ada offline-nya, oh ada sebar flyernya juga. Oh kita pakai juga di untuk di e-commerce-nya gitu ya. Jadi kan kombinasi-kombinasi ini yang baru kelihatan ya, baru ketemuin kalau teman-teman praktek gitu ya. Teman-teman praktek, teman-teman ikut kelas gitu ya. Teman-teman coba aja dulu ya. Teman-teman coba, oh saya punya budget 1 juta nih misalnya ya. Atau 1 juta per bulan misalnya. Oke, kita coba belanja. Di awal-awal mungkin teman-teman akan ketemu istilah boncos ya. Wah, boncos nih nggak ngasilin sales nih. Itu jadi boncos atau tidak boncos tergantung mindsetnya teman-teman ya. Ini penting nih ya buat teman-teman ya. Jadi ketika kita mulai berinvestasi misalnya untuk beriklan di media sosial ya. Kalau buat saya pribadi ya, tolong hindari kata boncos gitu ya. Karena ini akan mempengaruhi mindset berpikir kita gitu ya, bahwa yang kita lakukan itu adalah sebuah kegagalan, padahal enggak teman-teman ya, padahal enggak, itu adalah biaya belajar kita ya. Kita jadi tahu pattern-nya seperti apa yang nantinya akan memberikan hasil dan seperti apa yang nantinya perlu kita perbaiki gitu ya. Jadi kalau saya tuh lebih istilah-istilah yang negatif ya, kayak bakar uang gitu ya, kayak boncos gitu. Mending kita pakai yang positif aja gitu ya. Kita pakai investasi marketing kan bagus gitu ya. Oh kita masih learning nih untuk periklanan nih, kita lagi mencari polanya sedikit lagi dapat. Jadi dengan begitu kita jadi semangat gitu ya. Jadi bayangin ya teman-teman, setiap ketemu sama tim marketing teman-teman bicaranya, wah Pak boncos kita nih Pak, aduh itu gak enak banget gitu ya. Ya itu tuh jadi satu hal kayaknya kita tuh kehilangan sesuatu gitu. Padahal enggak. Padahal ketika teman-teman mulai jalan aktivitas digital marketing, teman-teman tuh sebenarnya sedang belajar ya, sedang mencari pola gitu. Apalagi kalau teman-teman nanti dipandu punya mentor atau punya konsultan ya, atau mungkin melibatkan digital marketing agency ya untuk menjalankan itu akan lebih bagus lagi gitu ya. Oke. Yes.
Bang, mau ada pertanyaan lagi nih, boleh Boleh, ya? silakan, Izin. silakan. Dari HW, ini Mbak atau Mas, kalau kalau jualan di macam-macam online stores itu termasuk digital marketing juga kah? Gitu, Bang. Iya. Kalau jualan di macam-macam online stores itu termasuk digital marketing juga kah? Gitu ya pertanyaannya, benar nggak? Iya, HW. nah kalau kita di online store itu sebenarnya kanal penjualan ya, kanal penjualan yang kita Channel mengoptimasi distribution. e-commerce marketplace ya, itu salah satu strategi digital marketing untuk memperluas jangkauan kawasan penjualan kita gitu ya. Cuman memang tantangannya kalau kita banyak di e-commerce marketplace itu tantangannya adalah manajemen ini sih Mbak, biasanya isinya tuh manajemen stok sih ya. Terkadang kan kita harus hitung-hitung nih mana kan gini, karena database stoknya itu kan gak nyatu tuh kan ya. Misalnya kita jualan di e-commerce A, B, C, D, anggaplah kita pakai 5 e-commerce gitu ya. Mm-mm. Kita punya stok produk itu ada 1.000 gitu. Nah, Mm-mm. pertanyaan kita harus monitoring nih ya. Ketika stok di e-commerce A misalnya lebih laku, di B nggak laku, dan ini ternyata ada 3 e-commerce yang aktif, mungkin PR-nya di manajemen stok itu gitu. Jangan sampai ketika orang order ternyata stoknya habis gitu. Itu kan akan apa ya, menurunkan kredibilitas kita di e-commerce marketplace ya. Apalagi kalau kita ada orang order terus kita batalin, oh itu bahaya lah. Biasanya itu bisa ningkatin rating ya, misalnya di bar. Itu salah satu strategi yang bisa kita lakukan. Makanya biasanya kalau beberapa brand besar itu biasanya dia hanya menyasar 3 lah maksimal ya, 3 e-commerce atau 2 bahkan ya, atau ada juga yang cuma 1 doang gitu ya, e-commerce marketplace yang dia fokus di sana gitu. Karena itu PR-nya di manajemen stok, sama yang kedua di manajemen admin sih ya, adminnya Mm-mm. walaupun adminnya bisa suka double-double juga gitu. Betul, Gitu. betul. Itu salah satu strategi juga. Mm-mm. Boleh Kalau silakan. satu lagi boleh pertanyaannya ya, Bang ya. Untuk set KPI ads, apa saja yang harus diperhatikan, Bang? Oke. KPI Edge ya, nanti ini akan saya ulas juga sih ya sedikit nanti ya. Cuman ini di awal bisa saya kasih gambaran begini. Jadi Mm-mm. goals kita melakukan aktivitas periklanan itu ada beberapa goals ya. Jadi ketika kita baru launching pertama, goalsnya adalah orang aware ya, orang tahu dan sadar ya atas produk kita. Nah, cara mendorongnya supaya orang tahu dan sadar dan enggak adalah supaya orang mau berinteraksi dengan konten kita ya, setidaknya dia ngasih love atau ngasih like gitu ya. Lebih bagus lagi dia komen bertanya. Mm-mm. Halo, Ya, masih putus-putus nih Mas Robi, apa bisa dengar suara saya? Oke ya, saya saya lanjut oke ya. di sini oke. Ya, jadi itu goalsnya dulu. Makanya ketika kita goalsnya untuk build awareness ya, untuk build awareness, maka yang menjadi porsi paling penting adalah konten yang kita sajikan ya. Jadi konten yang kita sajikan sedemikian rupa bagaimana ini bisa mendorong supaya audiens ya mau berinteraksi dengan konten kita. Nah, tips nih ya, konten-konten yang bisa meningkatkan awareness itu adalah konten-konten yang secara tampilan ya, yang secara tampilan itu menarik dan disukai oleh audiens. Contohnya apa? Contohnya tampilan wanita cantik ya, tampilan cowok ganteng gitu ya, tampilan pemandangan yang bagus, atau kalau makanan tuh ya, makanan yang wah yang sangat menggairahkan sekali tampilannya dengan tampilan-tampilan yang menarik dari mata ya. Jadi konsumsi mata dulu yang yang dimanjakan ya, itu akan mendorong si audiens untuk ngasih like ya, ngasih love gitu ya. Maka ketika teman-teman launching misalnya kalau target marketnya perempuan ya, kita pilihannya bisa pakai perempuan yang cantik misalnya, atau misalnya perempuan didampingi dengan lelaki yang ganteng misalnya gitu ya, bisa supaya orang mau nge-like gitu ya, supaya orang mau komen. Atau biasanya ketika launching itu kita menggunakan influencer yang terkenal gitu ya. Jadi goalsnya itu supaya orang ngasih like, ngasih love gitu. Jadi kita ketika kita belanja, berapa orang nih yang perlu kita create aware gitu ya. Nah, yang menariknya, kalau kita ngiklan di sosial media, orang-orang yang sudah berinteraksi dengan konten kita, yang sudah ter-engage dengan konten kita, ini kan kita bisa lakukan remarketing lagi. Mm-mm. Ya, kita bisa lakukan retargeting lagi. Karena
iklan yang kedua itu goals-nya adalah untuk meningkatkan engagement, ya, untuk meningkatkan supaya orang, bukan engagement ya, supaya orang dia mulai consider, ya, mempertimbangkan mau membeli produk kita. Nah, kalau iklan yang pertama isinya adalah tampilan-tampilan yang memanjakan mata kita, ya, maka konten yang kedua untuk meningkatkan supaya orang mau consider atau dia interest, ya, mau beli produk kita, yaitu kita tawarkan product knowledge, ya. Product knowledge, ya, ini manfaatnya ini dan seterusnya, ya, yang dari yang kalau copywriting-nya itu, ya, ini sedikit teknis sedikit, ya. Jadi copywriting-nya itu ada fakta dan data, ya, yang mana fakta dan data itu merupakan satu informasi bisa meningkatkan social proof, ya, bukti sosial bahwa produk ini oke. Ya, contoh misalnya sudah dibeli oleh 2 juta pengguna misalnya, ya, atau misalnya merupakan produk terlaris di wilayah mana gitu. Jadi dengan main-main angka seperti ini, ya, social proof ini bisa meningkatkan orang untuk dia mau beli gitu, ya, dan dia mau beli. Dan setelah itu ditambahin lagi di copywriting-nya itu adalah informasi yang nantinya sesuai dengan keinginan dari si konsumennya. Jadi gini, misal kita bicara kosmetik lah, ya. Misal kita bicara kosmetik, ya. Misalnya kalimatnya bergabunglah dengan 3 juta pengguna kami yang sudah membuktikan manfaat dari kosmetik A ini misalnya. Terus ditutup untuk call to action-nya, ditambahin copywriting-nya itu, ya, nanti bisa dituangkan dalam bentuk video atau bentuk teks, ya, yaitu supaya Anda semakin cantik dan menarik misalnya gitu. Karena ini cantik dan menarik ini adalah kan sebenarnya keinginan dari konsumennya. Jadi itu strategi untuk ningkatin orang supaya dia ada interest gitu, ya, ada dia keinginan. Itu iklan yang kedua. Waduh, banyak banget iklannya nih, Mas Salman nih, saya habis buat iklan mulu. Ya. Terus yang ketiga, iklan yang ketiga, ya, ini yang selanjutnya untuk nge-follow up orang yang sudah interest tadi, ini bisa kita dorong, ya, ini dengan program diskon, ya. Jadi misalnya promo, ya, dalam rangka menyambut Idul Adha misalnya gitu, ya. Beli skincare ini dapat diskon, ya, tunjukkan foto Anda dengan hewan kurban Anda misal gitu, ya, dibuat kayak gitu, ya. Jadi ada tahapan-tahapan bagaimana kita harus membangun interaksi komunikasi dengan si audiens dengan konten dan pendekatan yang berbeda gitu, ya. Jangan ujuk-ujuk kita iklan langsung main diskon aja gitu, ya. Diskon promo itu orang ini apa ya, produk apa ya, kok Toto nyuruh-nyuruh saya foto sama hewan kurban saya gitu kan, itu jadinya aneh gitu, ya. Tapi kalau kita buat satu funnel tadi, ya, funnel di mana orang sudah aware, kita follow up lagi, ya, supaya orang yang mau berinteraksi dengan konten kita, ya. Kemudian tadi kita bikin program promosi penjualan diskon, itu akan lebih bagus lagi. Gitu, ya. Jadi itu KPI yang perlu kita sasar, ya, yang nanti tantangannya begini teman-teman, ya. Terus bagusnya KPI-nya seperti apa, ya? Ya. Kan misalnya gini, ya. Misalnya kita sudah tahu nih cost per impresi kita itu yang nge-view produk kita itu, ya. Kalau di iklan kelihatan, ya, cost per impresinya misalnya Rp100 misalnya. KPI yang mana yang bagus dan yang jelek, ya? Nah, standarnya itu teman-teman bisa gunakan standar pasar, ya. Jadi di pasaran seperti apa sebenarnya KPI-nya, ya, untuk bicara cost per impresi atau cost per acquisition. Ya, jadi ada namanya berapa sih biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan satu akuisisi pelanggan gitu. Ya, jadi kita keluar budget iklan sekian, ya, misalnya Rp10 misalnya, ternyata dari Rp10 itu bisa menghasilkan 5 konsumen, ya. Berarti kan cost akuisisinya kan Rp2 gitu. Nah, pertanyaannya apakah Rp2 ini kecil atau murah atau mahal, itu kita bisa mengkomparasinya dengan di market itu seperti apa, ya, di pasaran gitu. Jadi misalnya industri, ya, konon katanya kalau di industri e-commerce marketplace itu cost per akuisisinya itu bisa
70 sampai 80.000 ya per orang ya. Kalau di industri fashion itu sekitar 50.000 ya, di kuliner juga sekitar 30 sampai 50.000 rupiah cost per acquisition untuk dapetin satu new customer gitu. Nah ini teman kalau ada data itu bagus gitu ya. Tapi kalau nggak ada, teman-teman bisa membandingkannya dengan campaign kita sebelumnya ya. Jadi misalnya di bulan sekarang, misalnya di bulan Juni kemarin ya, sekarang udah bulan Juli ya. Di bulan Juni kita cost per acquisition-nya itu let's say 100.000 misalnya ya untuk dapetin satu konsumen. Nah, sekarang bagaimana dikuatkan di kampanye bulan Julinya ini cost per acquisition-nya itu untuk dapetin satu new customer itu bisa lebih rendah atau setidaknya sama ya dengan bulan yang sebelumnya. Begitu ya. Jadi ini juga poin-poin yang perlu kita pertimbangkan. Yang semuanya ini baru akan ketemu kalau semua teman-teman menjalankan ya. Kalau teman-teman menjalankan ini akan kelihatan itu polanya. Oke. Ada lagi Mbak Feby pertanyaan? Atau mungkin saya lanjut dulu? Oke ya, ini saya Boleh, lanjut. dulu, Bang. Oke, nah bicara strategi digital marketing teman-teman. Ya, bicara strategi marketing saya sering menggunakan satu filosofi yang diterapkan sama General Sun Tzu ya. Jadi General Sun Tzu menulis dalam buku The Art of War ya. Jadi Sun Tzu ini seorang perwira, seorang jenderal ahli perang, tapi beliau tuh nggak suka perang sebenarnya ya. Dia tuh nggak suka perang karena perang itu menghadirkan kesusahan ya. Perang itu menghadirkan penderitaan dan banyak korban jiwa gitu ya. Nah, Sun Tzu ini merancang di satu bukunya The Art of War ya, yang kalau dalam bahasa China-nya saya nggak bisa mengucapkannya ya, tapi kalau bicara poin-poin utamanya, kalau kita ingin memenangkan sebuah perang, pertama kita harus tahu betul ya kekuatan kita tuh di mana, gitu ya. Kekuatan kita tuh apa? Kekuatan kita tuh bagaimana, gitu ya. Jadi kita harus mengetahui kekuatan dari kita sendiri ya. Terus yang kedua, kita juga harus mengetahui kekuatan dari lawan kita, ya. Lawan kita itu kelebihannya di mana, ya, kekurangannya di mana, ya. Seperti halnya kita bercermin pada diri kita, kelebihan kita apa, kekurangan kita apa, gitu. Ya. Setelah itu kita juga harus mengetahui medan perangnya, ya, medan perangnya ada di mana, gitu, ya. Dan bagaimana nanti kita untuk memasuki medan perang tersebut, gitu. Ya, ini salah satu filosofi yang perlu kita tanamkan, ya, biar kita apa ya, tidak seringkali ya di lapangan ya, sebenarnya kita memiliki target yang besar itu bukan satu hal yang salah gitu ya, tapi yang paling terpenting target boleh setinggi langit gitu ya, tapi untuk eksekusi tetap menjejak ke bumi gitu ya. Jadi tetap kita punya apa namanya, punya rasionalitas bagaimana kita bisa membuat satu perencanaan yang tetap ada realistis gitu ya. Kalau teman-teman biasa dengar istilah membuat perencanaan itu dengan smart ya, jadi spesifik ya, measurement terukur ya, kemudian bisa tercapai ya, terus realistis ya, terus ada batasan waktu juga tangible ya, time targetnya juga jelas, itu perlu kita buat gitu. Nah, untuk memahami lawan kita ya, lawan ini dalam tanda petik ya, kalau kita bicara berbisnis ini, lawan ini kan adalah pihak yang perlu kita menangkan ya, menangkan. Kalau customer itu kita menangkan hatinya, wah istilahnya ya, customer kita menangkan hatinya supaya dia mau membeli produk kita ya. Kalau kompetitor itu kita menangkan kompetisinya supaya kita bisa menguasai target market kita ya, meskipun ya dalam apa ya, bisnis model modern ya, seringkali kompetitor ini dilibatkan juga dalam bisnis aktivitas bisnis kita, sehingga kompetitornya menjadi hilang ya, jadinya competition ya. Jadi kita saling berkolaborasi dengan kompetitor kita untuk meningkatkan penjualan ya. Ini juga sudah mulai banyak terjadi di lapangan ya, daripada kita berkompetisi mending kita berkolaborasi gitu ya. Jadi dua pihak inilah yang perlu kita menangkan ya, ada customernya untuk kita menang hatinya, ada kompetitor bagaimana kita bisa merangsek pasar yang saat ini mungkin sedang digarap gitu. Karena kalau kita bicara
kompetitor, teman-teman ya. Jadi poin yang perlu kita hitung ya, mungkin ini buat teman-teman juga ya. Poin yang perlu kita hitung adalah seberapa besar sih kita menguasai pasar ya. Jadi market ini kan ada beberapa komponen yang terlibat di dalamnya ya. Market itu ada kita bicara jangkauan wilayahnya. Ya. Ada bicara porsi kuenya ya yang diperebutkan gitu ya. Jadi ini yang perlu kita lakukan supaya kita bisa tahu dari kue yang jumlahnya 100% ini ya, kue yang jumlahnya 100% ini kita tuh baru menguasai berapa persen sih? Ya. Pernah nggak teman-teman menghitung seperti itu gitu. Ini salah satu hal yang perlu diperhatikan dari sisi kompetitor ya untuk strategi bisnisnya. Oke. Ya. Target market ya, ini target market penting ya buat teman-teman pahami ya. Apakah karakteristik target market kita itu dari Gen Z ya, atau dia seorang baby boomers gitu ya. Karena ini nanti strateginya akan dikit berbeda ya ketika teman-teman target marketnya kelompok baby boomers gitu ya, yang lahiran tahun paling muda kelahiran tahun 64 gitu. Nah, ini kan pendekatannya berbeda gitu, karena mereka kan boleh dibilang terkait dengan digital media, mereka kan adalah seorang pendatang gitu ya. Demikian juga Gen X ya, Gen X yang usia paling muda mereka kelahiran tahun 79 gitu ya. Ini juga perlu pendekatan yang berbeda ya. Interaksi seperti apa sih yang perlu kita lakukan di media digital online gitu ya. Lain halnya kalau kita memang menargetnya generasi milenial gitu ya, generasi milenial yang mereka yang paling muda usianya lahiran tahun 94 atau generasi Z ya yang paling muda usia kelahiran tahun 2015 gitu. Ini pendekatan-pendekatan yang berbeda gitu. Ya. Jadi ini perlu kita pahami target market kita itu seperti apa, cara komunikasinya, apa yang dia sukai dan sebagainya. Jadi ini poin-poin nih contoh ya. Ya. Jadi mengetahui hal-hal yang paling simpel, misalnya apa sih hobi mereka gitu ya. Ya, kemudian kalau mereka online tuh mereka ngapain aja sih ya? Apakah mereka cuma mainan sosial media aja ya, atau mereka browsing aja nyari berita misalnya, atau mereka download software, atau mereka main games ya. Ini perlu kita ketahui ya supaya kita semakin tajam gitu ya, terutama dalam membuat strategi komunikasi pemasaran ya, marketing komunikasi di media sosial supaya pesan yang kita sampaikan itu benar-benar tepat gitu ya. Jangan sampai target market kita misalnya usia sudah senior misalnya, tapi kita gunakan strateginya strategi untuk generasi milenial atau generasi Gen Z gitu ya. Nah, ini pada akhirnya teman-teman juga harus memetakan ya, memetakan profiling ya, atau istilahnya DNA-nya ya dari si konsumen kita ini. Dia tuh kalau dari gender itu seperti apa ya. Kalau perempuan misalnya target market kita perempuan ya usia 25 sampai 45. Ini perempuannya perempuan yang gimana ya? Apa sudah menikah, apa belum menikah, apa sudah punya anak ya. Kemudian status sosialnya dia seperti apa, tinggalnya di mana ya. Kemudian pekerjaannya apa, apakah dia seorang karyawan, karyawannya apakah karyawan swasta, apakah PNS ya, atau dia seorang ibu rumah tangga, atau dia mungkin seorang pekerja freelance misalnya, atau dia mungkin target market kita itu dia punya bisnis online misalnya gitu. Nah, ini yang perlu kita pelajari ya, dan kebiasaan kesukaannya itu apa ya, dan dari sisi psikografisnya itu apa ya. Ini hal yang paling fundamental yang perlu kita ketahui. Karena gini ya, karena contoh saya pernah ada satu KM yang di sesi coaching saya itu, di sesi mentoring saya, dia bercerita dia punya produk snack ya, dia punya produk makanan ringan ya. Pada saat itu dia ingin menyasar dua kelompok besar ya. Kelompok pertama itu adalah wanita pekerja kantoran ya. Kelompok kedua itu adalah ibu-ibu rumah tangga yang sudah punya anak gitu. Karena makanan ini makanan snack, makanan yang sehat gitu ya. Jadi harapannya nanti bisa si anaknya yang mengkonsumsi dan itu akan memberikan
apa namanya, makanan yang sehat lah buat keluarga gitu ya. Saya bilang ketika Anda ya memposisikan diri untuk mengkomunikasikan kedua kelompok ini, tantangannya adalah kelompok wanita pekerja kantoran dengan mereka ibu rumah tangga yang punya anak ini mempunyai objektif yang berbeda gitu ya. Kalau kelompok wanita kantoran dia mengkonsumsi snack ini supaya sehat, mungkin supaya badannya langsing misalnya, atau supaya badannya tetap sehat. Sedangkan kalau kelompok ibu rumah tangga dia gosa supaya anaknya mengkonsumsi. Nah, ketika punya objektif yang berbeda, bagaimana cara Anda mengkomunikasikan di sosial media gitu? Ya, konten-konten seperti apa yang ingin dikomunikasikan di sosial media gitu? Karena gini, dalam kehidupan nyata pun ya, ketika teman-teman nantinya akan bertemu dengan dua kelompok ini, misal teman-teman nih ketemu dengan wanita pekerja kantoran, ya, wanita pekerja kantoran, misal teman-teman nih lagi nunggu ya di apa namanya di apotik misalnya gitu ya, atau nunggu di sebuah tempat di bank misalnya ya, sama orang di samping kita wanita pekerja kantoran ya, atau teman-teman lagi reuni ya dengan teman kita yang dia seorang wanita pekerja kantoran, kira-kira enaknya topik apa ya untuk membuka obrolan supaya si wanita pekerja kantoran ini ngobrol sama kita tuh nyambung. Ada bisa ngasih clue nggak teman-teman di kolom chat? Boleh dong? Kalau kita ketemu wanita pekerja kantoran, enaknya kita ngomongin apa supaya ngobrolnya tuh nyambung dengan mereka? Silakan boleh tulis di kolom chat. Nanya apa ya kalau kita ketemu orang perempuan kerja di kantoran, kerja di Ya, mana gitu, bisa nggak? ya paling Kerja gitu di ya. mana? Kerja di mana? Apalagi kira-kira Mbak Feby? Tinggal di mana? Tinggal di mana? Liburan halan-halan, healing Ya, kemana? halan-halan, healing kemana? Tahu nggak hidden gem yang baru gitu ya? Hidden gem ya. Gitu. Ya, nomor HP, waduh berat ya nomor HP Sampai nanyanya. berapa? Wah, ini langsung to the point ya. Ya. Nah, itu kalau wanita pekerja kantoran itu topiknya ya. Lain halnya kalau teman-teman ketemu pakai skincare. Pakai skincare Oke. apa? Ya. Nah, kalau kita ketemu dengan ibu-ibu rumah tangga yang sudah berkeluarga, ya, yang dia bawa anaknya, topik apa enaknya untuk memulai pembicaraan? Topik Nah, ini ada masak-masakan, ya parenting, iya betul. penting ya. Parenting Atau paling masak. simpel, anak kau umur Anak berapa umur kan gitu kan berapa? ya? Gitu Betul. kan nggak lucu nih pekerja kantoran dia masih pakai blazer gitu tanya, Mbak anaknya umur berapa gitu kan jadinya ngaco. Pendidikan anak, betul. Pendidikan Ya, anak. bukan anak gitu. Nah, jadi dua kelompok ini saja ya sama-sama wanita gitu ya, wanita dewasa ya usia 25 tahun ke atas gitu ya. Topik obrolannya akan berbeda ya ketika dia punya kondisi sosial atau kehidupannya berbeda. Nah, ini otomatis akan mempengaruhi konten yang akan kita komunikasikan di sosial media gitu ya. Ketika kita menargetnya adalah seorang wanita pekerja kantoran, otomatis kita nanti ngomonginnya itu tadi ya, tips karir, pengembangan diri, ya tempat wisata untuk refreshing, untuk healing, gitu ya, hidden gem yang ada di wilayah Jakarta dan sekitarnya, gitu ya, tips menghemat, Lifestyle ya. ya lifestyle dan seterusnya, gitu ya. Itu topik-topiknya ke sana, gitu ya. Nah, ketika ketemu ibu rumah tangga yang punya anak, kita mulai ngomongin parenting, kita bagaimana tata kelola keuangan keluarga dan seterusnya. Meskipun ya dari kelompok tersebut ada irisan topik yang sama, ya namanya drama Korea gitu kan. Ya, irisan topik yang sama kan di situ ya. Nonton drakornya apa? Nah, itu nyambung tuh ya, mau ibu rumah tangga, mau pekerja kantoran biasanya masih nyambung-nyambung gitu ya. Nah inilah yang perlu kita siasati. Nah, pada akhirnya nanti kita akan mengkerucutkan ya. Saya ingin fokusnya pengen mengarah ke segmentasi profil audiens yang seperti apa ya. Seperti contoh kasus tadi ya yang dia bisnisnya jualan snack ya. Akhirnya dia setelah hitung-hitung ya, dia lihat oh ternyata pembeli saya, customer saya itu banyaknya ibu rumah tangga yang membeli buat anaknya. Dia bilang ya udah Bapak fokus aja di sana gitu. Ya. Kan
saya pengen tanya, apakah kalau Bapak fokus di sana itu marketnya sudah jenuh, ibaratnya Bapak sudah memenuhi kebutuhan pasar? Enggak Pak, justru masih banyak Pak yang belum bisa saya udah fokus di sana gitu ya. Toh nanti kan meskipun ya nanti ada yang beli dari pekerja kantoran itu pun nanti ya bonus gitu, tapi kita fokus komunikasinya mengarah ke sana. Nah, ini teman-teman ya, ini saya pengen kasih contoh ya. Ini contoh minuman dalam kemasan ya, mereknya Aqua gitu ya. Kalau kita bicara Aqua ya, kalau bicara pengguna minum Aqua, ini kan sebenarnya kalau bicara usia ya, ibaratnya dari bayi ya sampai orang yang mohon maaf ya, misalnya mau udah uzur gitu ya, atau yang mau meninggal dunia sekalipun ya, kayak Mbak Feby lagi minum Aqua ya Mbak ya. Maaf Ya. ya, permisi. Oh ya, ini Mbak Feby ya minum minum Aqua. Jadi kalau bicara target pengguna itu usianya bisa rentang range-nya panjang sekali gitu ya. Kalau bicara gender ya itu pun bisa luas ya, bisa perempuan ya, bisa laki-laki gitu ya. Jadi bisa semua kalangan kalau bicara pengguna gitu. Tapi kalau bicara target market ya, kalau bicara target market itu tergantung objektif yang pengen kita sasar gitu ya. Sebelum pandemi ya, sebelum pandemi tahun 2018 ya 2019 itu Aqua menyasarnya pekerja kantoran. Ya, makanya teman-teman dulu sering melihat iklan ya, iklannya pakai Dian Sastro ya, dia sponsorin apa namanya? Film Ada Apa Dengan Cinta gitu ya, atau di iklan-iklannya pun penggambarannya orang kerja kantoran dia bawa tas ransel, di tasnya ada Aqua gitu ya, atau iklannya yang cukup populer juga misalnya ada terjebak di lift ya orang Jepang ya, ada yang bisa bahasa Jepang, oh saya ya ngomong Jepang gitu ya, zong gitu. Nah ini target market pekerja kantoran ya yang disasar. Kalau Anda minum Aqua Anda bisa konsentrasi ya, dan kalau Anda nggak minum Aqua Anda akan tidak bisa konsentrasi, akhirnya menjadi salah mengambil keputusan ya. Itu tahun 2018 tahun 2019. Tapi ketika masuk pandemi ya mulai berubah segmentasi pasarnya. Yang dia sasar itu adalah keluarga, family ya. Bagaimana dengan minum Aqua bukan lagi untuk supaya lebih konsentrasi tapi supaya sehat. Gitu ya. Beda kan? Satu untuk konsentrasi, satu untuk sehat. Objektifnya beda ya. Jadi ilustrasinya itu ada si apa dari brand ambasadornya ya, itu dia lagi minum Aqua, bahkan waktu itu lagi hamil gitu ya. Nah ini yang dilakukan sama Aqua supaya mengedukasi target marketnya supaya dia akhirnya mulai tahu, oh kalau mau sehat minumnya Aqua gitu ya. Dan padahal sebelumnya dia menargetkan untuk konsentrasi. Dan kalau teman cermati lagi ya, itu kan digunakan Aqua di tahun 2018-2019. Padahal di tahun, kalau nggak salah sekitar tahun 2016 ya, 2017 itu digunakan oleh Mizone ya. Mizone yang merupakan bagian dari Aqua, dia memposisikan kalau Anda nggak minum Mizone, Anda kurang konsentrasi gitu ya. Tapi di Twitch sekarang dipakai apa sempat digunakan oleh Aqua. Jadi inilah perbedaan antara pengguna dan target market ya. Satu contoh lagi ya, satu contoh yang cukup menarik pembedaan antara target market dan target pengguna ya. Karena ini akan mempengaruhi dari cara komunikasi ya. Saya ada satu kenalan ya pebisnis ya, mereka sama-sama jualan produknya itu susu almond. Ya, susu almond. Mbak Feby, susu almond ini kira-kira manfaatnya buat apa ya? Mbak Feby tahu nggak? Susu almond itu lebih mudah dicerna bukan, dan less alergi kalau yang nggak bisa minum susu Ya. sapi. Iya, betul. Teman-teman ada nggak susu almond atau susu almond manfaatnya apa? Boleh ya tulis di kolom chat ya. Nah, Ya, susu almond ini kan menghaluskan kulit, betul. ya menghaluskan kulit ini di apa? Diminum atau dioles sendiri di badan? Mandi susu ya. Almondnya Susu dimakan, almond. Oh, dimakan ya. Iya, iya, ya. itu juga bisa. Ya, apa Untuk nih? diet juga bisa makan Untuk almond. diet juga bisa. Ya. Diminum. Untuk diminum, ya Mbak. Bener ya, nggak mandi susu pakai susu almond ya. Enggak. Ya mungkin tapi nggak tahu ya, belum pernah ada yang nyoba tuh. Mandi susunya pakai susu almond. Ya jadi susu almond dari ragam aneka manfaatnya adalah dua pengusaha yang jualan susu almond, mereka memposisikan dirinya tuh berbeda. Satu, mengedukasi market ya bahwa minum susu almond itu adalah part of
cara hidup sehat gitu ya. Lifestyle ya, Jadi healthy lifestyle lifestyle. gitu ya. Jadi bahwa Anda, jadi ilustrasinya tuh orang lagi fitness, orang lagi jogging, terus dia minum susu almond gitu ya supaya badannya sehat gitu ya. Ini satu orang yang pertama nih ya, pengusaha susu almond. Nah, pengusaha susu almond yang kedua, dia memposisikan susu almond itu sebagai booster ASI. Benar, ya ya ya. Iya, sebagai booster ASI karena ada manfaat dari susu almond itu untuk booster ASI. Ya, akhirnya dia memposisikan dari cara komunikasinya itu ya, jadi di konten-konten sosial media yang ngomongin parenting dan seterusnya gitu. Dan yang menarik ya ternyata dari dua positioning tadi ya, ternyata yang survive itu yang booster ASI. Ya, karena permintaannya lebih banyak gitu ya, lebih banyak dan repeat ordernya juga lebih tinggi gitu ya, karena kan ya dia simpel aja gitu ya. Dan lebih punya sense of urgency juga ya Iya, Bang ya. ada sense of urgency-nya juga cukup tinggi kan dia untuk booster ASI gitu, apalagi dia bekerja sama dengan perusahaan dengan rumah sakit untuk dipajang produknya di gerai-gerai yang dekat rumah sakit tersebut gitu. Dan ini menarik gitu. Sedangkan yang tadi yang pengusaha susu almond yang dia ngejar ke lifestyle justru malah nggak bisa survive gitu ya, karena bersaing dengan produk-produk yang lain yang juga memposisikannya untuk lifestyle gitu. Jadi ini kembali bagaimana cara kita mengkomunikasikan produk kita, dan ini nanti akan mempengaruhi di konten marketingnya teman-teman ya, akan mempengaruhi di konten marketingnya gitu. Ketika tadi kita target marketnya perempuan yang berkeluarga ya, itu otomatis kontennya akan kita lebih banyak ke parenting, family dan seterusnya gitu ya. Tapi kalau pekerja kantoran lebih ke karir, ke lifestyle dan seterusnya ya. Jadi ini memang strategi yang perlu kita perhatikan ya. Kemudian pahami juga kompetitor ya. Kompetitor teman-teman juga harus lihat ya. Jadi kompetitor itu ada beberapa yang perlu teman-teman petakan ya. Pertama, yaitu brand, mungkin ini juga brand yang besar ya, yang pengen kita jadikan benchmark ya. Jadi teman-teman harus dapat dulu nih ya, kira-kira bisnis gue ini benchmarknya tuh sama brand apa ya, brand yang udah sukses ya. Dilihat ya, brand yang udah sukses. Misalnya saya nih kosmetik, misalnya saya mau bisnis kosmetik, saya pengen kayak ini nih, kayak Wardah misalnya ya. Kita lihat Wardah tuh ngapain aja ya, ada berapa banyak target konsumennya ya, yang beli, atau misalnya yang followernya ada berapa banyak, itu kita lihat aktivitasnya sosial medianya ngapain aja ya. Jadi itu dulu ya, kita punya benchmark ya, yang kita lihat ya. Terus yang kedua, kita punya target kompetitor yang direct ya, yang sama-sama kita mancing di kolam yang sama ya, berenang di kolam yang sama dan berperang di lahan yang sama gitu ya. Ini kita lihat gitu ya, terutama yang saat ini market leader ya di kolam yang sama tersebut ya, itu kita lihat. Terus yang ketiga, kompetitor yang sama nih levelnya sama kita nih ya, sama-sama dari positioningnya sama, tapi dari salesnya juga masih so-so sama kita gitu. Dan yang keempat, cukup banyak yang diawasi ya. Yang keempat ini yang baru-baru ya, yang baru-baru nih tetap kita lihat juga gitu ya, tetap kita lihat. Dan yang terakhir adalah brand lain yang tidak sekategori dengan produk kita, tapi kita pingin gaya komunikasinya kayak dia gitu ya. Jadi contoh gini, target market kita misalnya perempuan ya, karena kita kosmetik ya, usia 25 sampai 35, let's say seperti itu ya. Nah, ada produk lain yang nggak sekategori sama kita, namanya produk fashion. Ya kan, produk fashion nggak sekategori tuh ya, tapi kita pengen gaya komunikasi seperti mereka, bahkan kalau perlu nanti kita bisa kolaborasi dengan brand-brand tersebut. Jadi ini kelompok-kelompok yang perlu kita amati gitu. Tapi ada catatan tapinya ya. Tapi jangan terlalu kita memfokuskan di sana terus itu. Jadi fokusnya ngawasi kompetitor doang gitu ya. Jadi mengawasi kompetitor itu satu hal yang penting ya, supaya kita bisa learning ya, supaya tahu posisi kita ada di mana gitu, supaya kita nggak jumawa juga gitu ya, pede bahwa produk kita paling bagus dan seterusnya. Yang paling terpenting adalah bagaimana dengan setelah kita ngelihat jadi ngelihat kompetitor tuh kayak kita ngelihat spion aja sih. Kita naik mobil atau kendaraan bermotor itu kan kita ngelihat spion yang ngelihat ke belakang. Oh, mereka kayak gitu. Ya udah, kita maju ke depan. Yang perlu kita perbaiki itu adalah servis dan bagaimana kita bisa memenuhi apa yang diinginkan oleh pelanggan kita gitu. Itu satu hal yang paling penting. Jadi mengetahui atau masuk kompetitor penting,
Tapi yang paling terpenting itu adalah bagaimana kita bisa memahami pelanggan kita sehingga kita bisa memenuhi apa yang mereka inginkan. Begitu. Ya. Nah, ini contoh ya untuk kompetitor, teman-teman bisa menganalisa aktivitas di media sosial dia ngapain aja atau di websitenya dia ngapain aja, ini bisa kita ketahui dan kita bisa pelajari gitu ya. Oke ya, ini terkait memahami kekuatan kita ya. Ini kita perlu mapping ya. Contoh nih, saya pengen sharing sama teman-teman ya. Ini kan dari e-commerce marketplace nih ya. E-commerce marketplace, dari ini semua mana yang memberikan free ongkir? Shopee. Ya. Ayo teman-teman boleh jawab di kolom chat, mana yang ngasih free ongkir? Masih nggak sih? Tokped. Oh, Lazada. Tuh ada. Mana sih? Free ongkir. Yang ngasih free ongkir? Nggak. Topet. Wah, ini pengguna Topet nih banyak nih. JDID. Oke. Ya, siapa yang ngasih nih dari e-commerce marketplace ini, mana yang ngasih free ongkir? Oke. Ada Topet ya, ada yang Shopee, tapi mereka Tokopedia ya, free ongkir. Sekarang pertanyaannya saya rubah. Dari semua e-commerce marketplace ini ya, mana yang menjanjikan barangnya original? Ayo, apa yuk? Ya. Jadi ID ya. Ya, mana yang barang original? Ya. Yo, siapa yang ngasih barangnya original? Yang JDID, oke, ada Blibli. Ini kalau yang apa free ongkir tadi ada semuanya, yang paling banyak Shopee, JDID. Oke teman-teman, nah inilah pentingnya kita untuk mengetahui dan memahami kekuatan kita dan kekuatan lawan kita gitu ya. Kalau bicara ya free ongkir ya, boleh dibilang semua e-commerce marketplace menawarkan free ongkir, benar nggak? Nah ini yang suka jualan lintas e-commerce marketplace pasti tahu ya, semua e-commerce marketplace tuh hampir semua ngasih free ongkir. Karena free ongkirnya tuh tetap ada syarat gitu ya. Minimal belanja 50.000 misalnya, minimal belanja 20.000 ya. Tetap ada syarat semua, untuk free ongkirnya tuh ada syarat. Cuman memang ya ketika awal-awal campaign ya, yang melihat kebutuhan masyarakat akan pentingnya free ongkir ini adalah Shopee. Ya. Makanya kalau sekarang tahun 2022 ya, saya tanya yang ngasih free ongkir itu jawabannya udah ada Topet, udah ada macam-macam gitu ya. Kalau di tahun 2019 atau 2018 lah ya, ketika awal-awal Shopee itu mulai rame ya, 2017 itu saya tanya siapa yang ngasih free ongkir, itu boleh dibilang ya di kelas-kelas yang pernah saya isi itu 90% itu audiensnya pasti jawabnya Shopee. Ya, pasti jawabnya Shopee. Kenapa? Karena Shopee paling berisik dan cerewet, paling rame untuk mengkampanyekan bahwa dia ada free ongkir. Meskipun free ongkirnya dengan syarat, ya ada maksimal transaksi, ada maksimal jumlah free ongkirnya berapa transaksi, ada minimal jumlah pembelanjaannya gitu. Tapi orang taunya yang free ongkir itu Shopee, bahkan itu dengan tegas ya dia sampaikan di materi iklannya itu, di billboardnya Shopee free ongkir, free ongkir, free ongkir gitu. Ya. Padahal teman-teman ya, Blibli.com itu free ongkir ya, dari awal dia brojol ya sampai sekarang itu dia free ongkir ya. Blibli.com itu ya, sebelum ada Shopee ya, itu Blibli.com udah free ongkir. Tapi kenapa orang nempelnya tuh Shopee? Karena Shopee paling cerewet ya. Shopee paling berisik untuk mengkomunikasikan bahwa dia free ongkir ya. Gratis dulu saya awal-awal itu kalau belanja ini ya pakainya di Blibli.com gitu ya. Saya di Blibli.com itu untuk belanja itu karena tahu saya pernah beli sabun cair itu dari Medan tokonya ya, dikirimkan ke Jakarta itu free ongkir gitu. Ya, tapi karena si Blibli ini nggak cerewet ya, nggak berisik, akhirnya tersalip ya sama Shopee gitu. Demikian juga barang original ya.
Kalau boleh dibilang sekarang hampir semua e-commerce marketplace juga menjanjikan barang original, syaratnya belinya di official store ya kan, ada tuh ya, ada yang punya mall ya, ada official store gitu kan, itu barang-barang yang sudah dikonfirmasi originalitasnya oleh si brand tersebut dengan si e-commerce marketplace-nya gitu. Jadi semuanya ngasih free ongkir. Ngasih barang ori ya. Jadi bukan cuma JDID aja gitu. Dan teman-teman tahu nggak, blibli.com itu juga dari awal barangnya itu pasti original, karena bisnis modelnya blibli.com awalnya itu kita nggak bisa, kita sebagai merchant tuh langsung listing di blibli.com nggak bisa, jadi tetap harus ada divalidasi dulu punya toko atau enggak ya, barangan dan segala macam. Jadi cukup ketat sebenarnya awal-awal ya. Kalau sekarang memang udah ada lebih lentur lah untuk listing di blibli.com itu. Tapi kita learning dari sini ya, ketika teman-teman nggak punya positioning yang tegas gitu ya terhadap kita punya kekuatan gitu ya untuk kita komunikasikan ke target market kita, ini akan menjadi bias gitu ya. Karena yang dilakukan sama blibli.com itu dia berusaha mengkomunikasikan bahwa dia bisa semua ya. Saya free ongkir, saya ori, saya ini, akhirnya orang jadi apa sih Anda gitu ya. Ya, ini sering terjadi di lapangan teman-teman ya. Buat kita pebisnis ini kita bilang oh kita bisa semua gitu ya. Oh makanan gua enak, makanan gua murah, makanan gua mudah didapatkan. Padahal kalau kita bisa kerucutkan, kita bisa komunikasi sama satu positioning gitu ya yang pengen kita sasar. Ini yang paling basic sekali sih ya sebelum teman-teman mencoba masuk ke media digital online seperti itu. Oke, dari sini mungkin ada pertanyaan teman-teman, silakan. Oke teman-teman, ini kita sudah di 14.30, sebenarnya Ya, waktunya kita sudah selesai. udah selesai ya, mungkin kita tutup ya buat tanya jawab dulu nih Mbak Feby nih. Betul, tanya jawab dulu ya. Ayo yang mau tanya. Dari Nur Wahyudi tanya bayar harga jumlah transfer nggak berapa? Belum beli. Apa ini maksudnya? Saya nggak ngerti, kurang paham. Kalau bisa diinin lagi. Ada yang mau tanya lagi teman-teman? Saya deh mau nanya, kan sekarang banyak nih agency tentang ini ya, advertising yang membantu kita untuk membuatkan konten di Instagram nih Bang ya. Iya. Itu menurut Bang Salman gimana? Apa kita sendiri yang atur atau kita biarkan mereka mendesain untuk kita? Untuk yang seperti itu. Ya, kita sebagai business owner ya harus paham sendiri karakteristik atau fundamental dari brand kita. Dalam hal ini brand itu kan kita dari bicara merek kita, kemasan, kemudian posisi dari target audience atau target market yang pengen kita sasar gitu. Jadi itu penting ya. Jadi menggunakan jasa pihak ketiga dalam hal ini digital agency untuk membuat konten itu satu hal yang bagus menurut saya, karena itu membantu kita dari sisi fokus ya. Jadi fokusnya kita lebih ke jualan aja, nanti untuk konten ini bisa kita lemparkan ke pihak lain gitu. Nah, yang paling terpenting buat kita memberikan arahan gitu ya, memberikan arahan bahwa saya pengennya konten saya tuh karena target market kita tadi misalnya wanita usia 25 sampai 35, mereka yang sudah punya berkeluarga ya, yang sudah punya anak, ya saya pengen komunikasinya kontennya ini ya gitu ya, supaya si audiensnya pun nyaman dengan konten yang kita sampaikan dan mereka ter-engage gitu. Karena seringkali begini Mbak Feby ya, seringkali tuh si pemilik bisnis ya udah kasih aja ke agensi, nanti si agensi itu yang ngasih aja konten-konten yang terserah dia, dan mostly itu biasanya foto produk ya. Nah, ini salah satu kesalahan ya yang kalau menurut saya ya, tapi teman-teman bisa protes juga. Oh, nggak salah dong Bang Salman, yang penting kan yang penting jadi cuan ya, nggak apa-apa sih ya. Cuman kalau menurut saya kita bisa memulai mengkomunikasikan di media sosial itu komposisi konten itu, kalau saya sih biasanya ya, itu ngomongin produk itu hanya 20-30% aja gitu ya. 20-30% aja. Jadi kalau misalnya dalam sehari kita naik sekali tayang, misalnya dalam seminggu itu ada 7 kali, berarti kalau 20% atau 30%-nya itu paling hanya 2 atau 3 kali lah. 2 kali lah ya ngomongin produk gitu ya. Sisanya itu lebih ke konten-konten yang untuk membangun interaksi gitu yang disukain sama target audience kita. Toh ya, meskipun kita cuma naik 2 kali tayang, misalnya let's say di hari Senin sama hari Kamis misalnya ya, tapi kan konten produk kita masih kita boost untuk periklanan gitu. Jadi supaya
apa namanya, interaksinya juga cepat banyak, yang view-nya banyak, dan yang ter-engage-nya juga banyak. Gitu. Ya, tapi dominansi kontennya itu justru diperbanyak dengan konten-konten yang disukai oleh target market kita gitu. Karena menurut saya ya, nanti ini bisa teman-teman sanggah juga gitu ya. Menurut saya bagaimana kita menyajikan konten di sosial media itu adalah konten yang relevan ya. Relevan, pertama relevan ke target market kita dulu, itu yang pertama ya. Terus yang kedua relevan dengan produk bisnis kita gitu ya. Karena tidak melulu konten-konten yang viral itu relevan dengan produk kita gitu ya. Jadi jangan mentang-mentang nih, wah Holy Wing ini lagi rame terus kita bikin konten yang kait-kaitkan sama Holy Wing misalnya, ya enggak juga gitu ya. Atau misalnya oh lagi ada apa yang lagi viral sekarang gitu terus kita kait-kaitkan, enggak juga gitu. Jadi tetap harus relevan sama produk kita dan juga relevan sama target audience kita. Berarti tetap kita sebagai business owner harus paham ya konsep-konsep, kita harus berapa persen yang di sini, berapa persen di sini ya. Jadi nggak blos gitu ya, kasih ke mereka semuanya. Iya, betul. Siap, keren. Mohon maaf teman-teman semua, kita waktunya sudah habis, sudah di jam 14.36. Terima kasih untuk Bang Salman. Bilang terima kasih dulu yuk. Aduh, ini saya luar biasa hari ini. Dapat ilmunya, setuju ya? Nih, nah kalau yang mau hubungin Bang Salman boleh ya, kalau mau discuss atau kontak langsung boleh ke nomor WhatsApp yang di sini. Ya, tapi mohon maaf kalau agak lama ya, gitu ya Bang ya. Mohon maaf kalau agak lama. Ya paling kalau mau ingin japri lewat Instagram juga silakan ya, ingin tanya-tanya gitu nanti bisa. Ingin tanya-tanya japri lewat IG atau WhatsApp atau Telegram tuh banyak tuh ya. Konsultasi ini luar biasa hari ini. Setuju ya teman-teman kalau hari ini yang kita dapat insight-nya banyak sekali. Saya aja udah 3 lembar nih bolak-balik nih. Terima kasih juga untuk teman-teman yang udah pantengin dari awal sampai akhir, 1,5 jam kita udah sama-sama di sini. Terima kasih untuk ilmunya hari ini tuh ya, Bang Salman, banyak ya yang udah bilangnya dari Dian, dari Ilham. Terima kasih. Nanti kapan-kapan boleh ya diundang lagi ya, Bang Salman ya. Oke, siap, Mbak. Setuju ya. Oke deh kalau gitu. Untuk teman-teman terima kasih banyak. Mau ingetin lagi, tadi Bang Salman bilang tuh di awal, tetap kita perlu bisnis itu kita tetap perlu belajarnya banyak ya. Jadi nggak ada orang yang langsung jago langsung jadi gitu ya. Jadi pengusaha.